Shalom, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Surya Hareva. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Jemaat yang kekasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di tempat ini secara fisik maupun yang mengikuti ibadah secara online, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun ada berbagai keterbatasan di tengah wabah pandemi gelombang kedua, kita bersyukur karena kita dapat beribadah baik secara fisik maupun secara online. Dan terlebih lagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah sendirilah yang telah berkenan untuk mengundang kita datang beribadah kepadanya. Dan pada ibadah hari ini, nats pembimbing terambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mengingat undangan Tuhan kepada kita, Allah yang begitu maha kudus, maha mulia, mari kita juga menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing maupun di dalam gedung gereja, kami menghadap tahta kemuliaan-Mu
yang begitu agung, yang begitu kudus. Kami membawa pujian dan sembah kami kepadamu. Dan terlebih lagi kami membawa diri kami yang adalah orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami seringkali mengabaikan Engkau, padahal Engkau adalah pencipta kami. Bahkan kami seringkali menggunakan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan, justru untuk menyedihkan hati Tuhan dan menyedihkan sesama kami manusia. Oh Tuhan, sungguh banyak dan sungguh besar dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bersama dengan pengakuan dosa masing-masing, saat ini kami juga sebagai kumpulan orang percaya, kami bersama-sama memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota bagi kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang sudah mengaku dosanya dengan ikhlas, sebagaimana yang tertulis di dalam berita anugerah hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petunjuk hidup baru hari ini saya ambilkan dari Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mari kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan lagu Ajaib Benar Anugerah ayat yang pertama. Masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya mengundang petugas yang akan membacakan untuk maju ke depan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi menghadap Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang adalah roh dan kebenaran, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu yang agung. Kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk membuka mata dan hati kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami mohon juga kuasa Tuhan, supaya kami boleh dapat menjadi orang-orang yang tunduk dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Sang Kalam Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembaca Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian
Jauh bunyi firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengar satu cerita mengenai seorang salesperson yang dipanggil oleh bosnya. Bosnya ini tiba-tiba berkata kepada dia, mulai hari ini kamu tidak perlu lagi bekerja di perusahaan ini. Wah, salespersonnya ini kaget luar biasa. Dia protes, bos, saya ini salesperson yang baik. Selama ini saya berhasil menjual banyak barang. Saya menjual baju, saya menjual celana, saya menjual tas, saya menjual sepatu. Saya bahkan bisa menjual barang-barang tersebut dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar. Lalu bos ini menjawab dengan tenang, iya, yang kamu katakan itu benar. Kamu memang berhasil menjual banyak pakaian, tas, dan sepatu. Tetapi masalahnya, ini adalah perusahaan printer. Nah, saudara-saudara, kisah ini mengingatkan betapa pentingnya untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Walaupun ada banyak hal yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita berhasil lakukan, kalau itu bukan hal yang harus kita kerjakan, bos kita tidak akan senang. Nah, mirip dengan itu, walaupun ada banyak hal yang sudah kita lakukan, belum tentu Allah senang terhadap apa yang kita sudah lakukan tersebut. Kalau hal-hal tersebut bukanlah yang Allah ingin untuk kita lakukan. Nah, memasuki bulan Oktober ini, menurut jadwal, Perki memasuki pekan diakonia atau pelayanan. Jadi kita didorong di dalam bulan-bulan ini untuk semakin aktif di dalam melayani Tuhan. Tetapi seperti cerita di awal renungan tadi, kita jangan sembarangan di dalam melayani Tuhan. Kita perlu merenungkan pelayanan seperti apa yang Tuhan Allah sungguh ingin untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, itu memberikan pengajaran yang mendasar mengenai hal ini. Dan hari ini saya fokus kepada ayat yang pertama saja. Ayat 1, di situ diakhiri dengan kalimat, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah di sini dalam bahasa Yunani-nya latrian, ini dapat pula diterjemahkan dengan kata pelayanan. Maka kita bisa belajar tentang pelayanan yang sejati itu dari ayat ini. Dan di ayat ini Allah melalui Rasul Paulus menegaskan bahwa pelayanan yang sejati atau ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Latar belakang dari perintah mempersembahkan tubuh ini bisa kita lihat di dalam persembahan korban yang ada di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama kita bisa melihat berbagai aturan tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bila korbannya itu berupa binatang, maka binatang yang dijadikan korban itu harus disembelih, kemudian darahnya harus dicurahkan di atas mezbah, dan kemudian tubuhnya itu ditaruh di atas mezbah, lalu dibakar. Ada bagian-bagian yang kemudian harus diberikan kepada para imam, ada bagian-bagian yang boleh dimakan bersama, dan ada bagian-bagian tertentu yang harus dibakar sampai habis menjadi abu. Nah, pengaturan ini berapa bagian yang harus diberikan kepada imam, berapa bagian yang boleh dimakan sendiri dan bersama orang-orang yang mempersembahkan korban, berapa bagian yang harus dibakar habis, itu semuanya diatur di dalam Perjanjian Lama. Yang ngatur bukan yang memberikan, tapi diatur oleh firman Tuhan. Dan sebelum dipersembahkan, binatang tersebut miliknya si pemberi persembahan. Tetapi setelah dipersembahkan, binatang tersebut menjadi milik Tuhan. Terserah Tuhan yang mengaturnya. Nah, jadi berdasarkan latar belakang seperti ini, kita bisa memahami ketika Tuhan Allah melalui Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu,
Artinya kita mempersembahkan tubuh kita, tadinya milik kita, kita persembahkan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kita merelakan tubuh kita ini sepenuhnya diatur sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan peraturan firman Tuhan. Kaki kita, tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, bahkan otak kita. Semua bagian tubuh kita, termasuk hal-hal yang sudah maupun yang akan kita hasilkan melalui tubuh kita ini, seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Kita relakan untuk dipakai untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kita, bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi untuk Allah dan sesuai kehendak Allah. Ini berarti yang kita persembahkan, yang Tuhan ingin untuk kita persembahkan sebagai pelayanan kita kepada Tuhan Allah, itu bukan sekedar uang persembahan. Bukan sekedar sesuatu yang kita berikan di gereja saja, tetapi keseluruhan hidup kita, keseluruhan harta kita, termasuk kemampuan kita menghasilkan harta. Yang kita persembahkan bukan hanya waktu ketika kita berada di gereja atau ketika kita mengikuti ibadah online saja, tetapi juga seluruh waktu kita dari Senin sampai dengan Sabtu. Bahkan ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang bermain, ketika kita sedang berlibur, ketika kita sedang santai-santai, itu semuanya juga dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, ketika kita memahami arti ayat ini, mempersembahkan tubuh, ini bukan hal yang mudah. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ayat ini diawali dengan kalimat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Perhatikan di sini ada kata-kata saudara-saudara. Berarti mempersembahkan tubuh ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Bukan hanya para pendeta saja, bukan hanya para pengurus, bukan hanya para majelis saja, tetapi seluruh orang percaya. Sekali lagi, mempersembahkan tubuh bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, ini akan menjadi sesuatu yang lebih mudah. Tetap sulit, tetapi lebih mudah. Bagian awal ayat ini memberitahu bahwa kita mempersembahkan tubuh karena demi kemurahan Allah. Karena kita sudah mendapatkan kemurahan Allah yang begitu besar itu, maka seharusnya lebih mudah bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita. Kemurahan Allah di sini maksudnya adalah belas kasihan Tuhan Allah atau anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Di mata Tuhan kita adalah orang berdosa. Kita melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Kita tidak melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan kita melawan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu di mata Tuhan kita seharusnya dihukum, kita seharusnya dibinasakan. Tetapi Tuhan Allah justru mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan Yesus Kristus ini melakukan seluruh yang harus dilakukan oleh manusia, dia lakukan dengan tepat. Menyenangkan hati Tuhan. Dia taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Dan dia bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Dia mempersembahkan tubuhnya, dia mempersembahkan darahnya di Bukit Golgota bagi kita. Sehingga setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diampuni dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu semua terjadi bukan karena kita layak menerima pengampunan Tuhan, tetapi karena Tuhan Allah melihat Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib menggantikan kita, maka kemudian kita dilayakkan oleh Tuhan. Nah, inilah namanya kemurahan Allah. Anugerah yang luar biasa besarnya. Seperti kita nyanyikan tadi lagunya, ajaib. Anugerah yang ajaib, begitu ajaib. Dan inilah yang seharusnya memampukan kita, mendorong kita untuk mau melakukan perintah yang sulit tadi, yaitu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saya membaca di internet bahwa Bill Gates itu beberapa tahun yang lalu beliau menyumbang untuk kegiatan kemanusiaan itu sebesar 35,8 miliar. Sekarang juga dalam rangka corona ini juga beliau memberikan donasi yang begitu besar untuk penyelidikan vaksin dan terapinya. Ini jumlah yang sangat besar sekali, fantastis sekali. Saya pernah coba mau hitung ini berapa rupiah ya, 35,8 miliar dolar Amerika ini berapa rupiah. Capek saya nulis nolnya, banyak sekali.
Bill Gates menyumbang begitu besar? Kenapa? Tentu ada banyak penyebabnya. Tapi salah satu penyebabnya saya yakin ini berhubungan dengan apa yang dilaporkan di majalah Forbes. Di majalah ini kan rajin ya mengecek ya berapa kekayaan orang-orang yang sangat kaya di dunia ini. Pada tahun 2017, Forbes menemukan bahwa Bill Gates ini adalah orang paling kaya di dunia. Dan dia memiliki kekayaan 86 miliar dolar Amerika pada waktu itu ya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu dan Saudara, jumlah yang Bill Gates sumbang itu 38,5 miliar dolar Amerika itu suatu jumlah yang begitu besar sekali. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekayaan yang dia miliki, kekayaan yang sudah dia dapat sebelumnya, lebih besar yang dia dapat sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Melakukan ibadah yang sejati, memberikan pelayanan yang sejati adalah kita harus memberikan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita. Ini bukan hal yang mudah, ini adalah hal yang begitu sulit, ini adalah hal yang begitu besar. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengerti betapa besarnya kemurahan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, maka seharusnya mempersembahkan tubuh kita ini bukanlah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Berikutnya, Roma 12 ayat 1 mengajarkan bagaimana orang percaya dapat mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, supaya menjadi ibadah yang sejati, supaya menjadi pelayanan yang sejati. Yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, persembahan yang hidup. Tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Nah, inilah salah satu pembaharuan yang terjadi di dalam perjanjian baru dibandingkan dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kita mempersembahkan tubuh binatang dengan kita mematikan binatang tersebut, disembelih. Tetapi di dalam perjanjian baru, karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya dengan mati di atas kayu salib, maka kita tidak lagi mempersembahkan tubuh binatang. Yang kita persembahkan tubuh kita. Dan kita tidak lagi mematikan tubuh yang dipersembahkan, tetapi kita mempersembahkan tubuh yang masih hidup. Tubuh yang hidup. Apa bedanya? Kalau sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan tubuh yang hidup masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup berarti kita mempergunakan tubuh kita ini untuk melakukan berbagai hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, banyak orang yang merupakan orang yang sangat aktif, orang yang sangat produktif, orang yang sangat kreatif, tetapi ketika ada di dalam lingkungan orang percaya, ketika ada di dalam lingkungan gereja, menjadi orang yang tidak memberikan partisipasi apapun. Dulu ada yang bilang ya 5D gitu ya. Ke gereja itu 5D, datang, duduk, diam, dengar, duluan pulang. Apalagi dengan ibadah online seperti ini, makin banyak yang menjadi pasif. Nah, tentu saja dibandingkan dengan yang tidak datang ke gereja atau tidak ikut ibadah online, masih lebih baik ya yang melakukan 5D ini. Tetapi perlu disadari kalau kita hanya 5D saja, itu sebenarnya kita belum melakukan ibadah yang sejati, kita belum melakukan pelayanan yang sejati kepada Tuhan. Karena kita belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saat ini memang kita sedang masa partial lockdown, tetapi di dalam masa yang seperti ini sekalipun, saya yakin masih ada banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita. Contohnya untuk melakukan ibadah saat ini adalah ibadah gabungan antara ibadah fisik dan juga ibadah online. Banyak sekali pihak yang perlu berpartisipasi di dalam mempersiapkan dan menjalankan ibadah seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memikirkan dan kemudian juga menghubungi para pengurus untuk membicarakan partisipasi apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapat kiriman link video di YouTube, mungkin Bapak Ibu juga ada yang mendapatkan, yaitu mengenai seorang oma. Oma ini memperingati hari ulang tahun ke-93. Dan di video itu diperlihatkan oma ini bersyukur karena sudah bisa memasuki usia 93 tahun. Lalu oma ini berdoa supaya isi doanya supaya dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Umur 93 tahun, doanya masih seperti itu. Dan kemudian oma ini menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Waktu saya menonton video itu, mendengar oma itu menyanyi, mata saya berkaca-kaca karena terharu. Walau sudah tua, kemampuan juga sudah banyak berkurang, tetapi masih punya semangat yang begitu besar
untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya melihat melalui video tersebut, Tuhan memakai beliau dengan segala kemampuan dan juga dengan segala keterbatasannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan bilang saya sudah tua, sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Tuhan bisa pakai kita walaupun kita sudah tua, walaupun kita mungkin sudah ada sakit penyakit, walaupun kita ada memiliki berbagai kelemahan-kelemahan. Mulailah dengan berdoa. Katakan, Tuhan, saya mau melayani dengan pelayanan yang sejati. Saya mau mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan tunggu setelah pandemi selesai. Tetapi dari sejak kita masih di tengah-tengah pandemi gelombang kedua ini, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Yang kedua, persembahan yang kudus. Kudus artinya dipisahkan atau dikhususkan untuk Tuhan. Dalam perjanjian lama, binatang yang dikhususkan atau dipisahkan untuk Tuhan, itu haruslah merupakan binatang yang tidak ada cacatnya, tidak ada celanya. Mempersembahkan tubuh yang kudus berarti kita mengusahakan supaya kita memelihara tubuh kita ini dengan seluruh keberadaannya sedemikian rupa, sehingga menjadi sesuatu yang terbaik yang kita bisa kerjakan, sesuatu yang terbaik yang bisa kita khususkan bagi Tuhan. Dan salah satu penerapannya adalah kita perlu terus untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan kita. Jadi bukan hanya karena lagi ada pandemi kita rajin cuci tangan, kita rajin menjaga kesehatan kita, tetapi juga karena perintah Tuhan untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Dan penerapan lainnya adalah kita biasakan untuk memilih yang terbaik. Dari yang kita miliki, kita pilih yang terbaik untuk digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Waktu saya tinggal dan melayani di Jepang, saya pernah diminta untuk melayani sebagai penerjemah di satu gereja berbahasa Indonesia yang sedang merayakan hari ulang tahun gereja. Dan mereka merayakan hari ulang tahun gereja dengan mengundang seorang pembicara yang cukup unik, yaitu pembicara yang dia sudah jadi pendeta, tapi sebelum menjadi pendeta profesinya adalah Yakuza, mafianya Jepang. Jadi pendeta ini karena diminta waktu dia khotbah, dia buka bajunya, dia tunjukin gitu ya, badannya penuh dengan tato karena dia mantan Yakuza. Dan jari kelingkingnya juga sudah tinggal setengah karena waktu dia keluar harus potong jarinya. Jadi beliau khotbah dalam bahasa Jepang dan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, menjelang acara perayaan selesai, beberapa panitia saya lihat dari belakang mereka mengangkat satu meja ke bagian depan. Mejanya kecil aja. Lalu mereka kemudian menaruh di atas meja tersebut berbagai jenis masakan. Ada ikan, ada ayam, ada babi, ada sapi, ada sayuran, ada nasi, dan bahkan ada kue juga di situ. Jadi jenisnya ada banyak, tapi saya lihat jumlahnya nggak banyak. Dan saya lihat ke belakang ada banyak peserta ibadah itu, ada ratusan orang, mungkin sampai 300 atau 500-an gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau ini semua akan dimakan oleh seluruh peserta ibadah perayaan. Nah, setelah acara ibadah perayaan selesai, barulah saya mengerti, rupanya makanan-makanan yang ada di meja kecil itu disediakan khusus untuk pembicara dan beberapa tamu orang Jepang. Kalau untuk yang lain, itu disediakan di bagian belakang, itu ada ruangan yang cukup besar, dan di situ ada meja yang besar dan panjang. Nah, di situ ditaruhlah berbagai makanan dalam jumlah yang besar. Nah, jadi rupanya Bapak Ibu dan Saudara, panitia itu membedakan. Ada beberapa makanan yang mereka pisahkan dan mereka khususkan untuk pembicara dan tamu orang Jepang. Seperti itulah arti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tubuh kita bedakan dari tubuh orang lain. Tubuh kita khususkan untuk Tuhan. Yang terbaik diatur sedemikian rupa untuk bisa diberikan kepada Tuhan. Nah, sekali lagi, jadi salah satu penerapannya adalah kita mengatur jadwal kegiatan kita sedemikian rupa supaya ada waktu khusus, waktu yang terbaik untuk membaca firman Tuhan, bukan waktu sisa, tetapi waktu yang paling baik di mana kita masih bisa konsentrasi penuh. Kita khususkan waktu untuk bisa berdoa bagi lebih banyak lagi orang. Kita mendoakan istri kita, kita mendoakan suami kita mendoakan anak-anak kita mendoakan cucu-cucu kita mendoakan orang-orang sekitar kita doakan gereja kita doakan bangsa kita doakan bangsa tempat kita tinggal, kita doakan dunia kita ini. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan kita mendoakan banyak orang. Kita atur jadwal kita supaya bisa terlibat di dalam pelayanan walaupun dengan keterbatasan oleh karena partial lockdown ini.
Yang ketiga, persembahan tubuh itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Dalam terjemahan lain, persembahan yang menyenangkan Tuhan Allah. Allah yang kita sembah adalah yang punya kepribadian, punya kehendak, punya kemauan. Maka dari itu hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat dan kehendak Tuhan Allah, itu kita harus mengerti dan kita hindari. Dalam mempersembahkan tubuh, di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, kita harus memikirkan baik-baik. Apakah yang kita sedang lakukan atau akan lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat tugas pelayanan ke Kupang. Waktu itu ada pelayanan di pantai, jadi saya menyempatkan diri untuk mencari kerang atau karang kecil gitu ya, yang unik untuk istri saya, karena istri saya suka ngumpulin kerang atau karang kecil. Jadi saya cari-cari dan kemudian saya lihat ada satu batu karang kecil yang unik sekali. Warnanya hijau dan itu hijaunya hijau bening. Wah, saya lihat, wah bagus juga nih gitu ya. Lalu saya ambil dan kemudian saya tunjukkan ke teman pelayanan saya. Lalu teman pelayanan ini dia lihat-lihat gitu. Terus dia bilang ke saya, Pak Surya, ini bukan kerang. Ini pecahan botol bir bintang. Ini sudah lama ada di laut, sehingga pinggirnya itu udah terkikis oleh ombak, lalu menjadi halus dan menjadi bening. Lalu saya pegang lagi, saya lihat lagi, buat saya ini bagus. Tapi kalau saya kasih istri saya, lalu istri saya tahu ini bukan kerang tapi ini pecahan botol bir, apa yang akan terjadi gitu ya? Mungkin dia akan ambil dan timpuk ke saya gitu ya. Saya pikir-pikir, pasti dia nggak senang. Karena ini bukan kerang yang asli. Lalu dengan berat hati, saya buang itu pecahan botol bir itu dan kemudian cari lagi kerang yang asli. Saudara-saudara, untuk menyenangkan orang yang kita kasihi, banyak usaha kita lakukan. Banyak hal yang kemudian kita coret karena kita anggap itu tidak menyenangkan orang tersebut. Sebagai orang Kristen, kita juga perlu berlaku seperti itu kepada Tuhan. Kita berpikir, kita berusaha mana yang Tuhan berkenan dan mana yang tidak. Yang Tuhan tidak berkenan, kita coret dari to-do list kita. Kita coret dari agenda kita, dari jadwal kita. Yang menyenangkan hati Tuhan, kita masukkan ke dalam agenda kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong setiap kita di dalam menjalankan pelayanan yang sejati kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri. Kita menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, kami sekali lagi bersyukur atas firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami Tuhan, khususnya memasuki pekan diakonia ini, kami memikirkan kembali pelayanan-pelayanan yang sudah dan sedang dan akan kami lakukan ya Tuhan. Supaya setiap pelayanan merupakan pelayanan yang sejati, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengan masing-masing keberadaan dan keterbatasan kami, dan bahkan juga dengan berbagai talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, berbagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh mendoakan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir secara fisik maupun juga yang mengikuti ibadah secara online.
Kiranya Tuhan menolong setiap kami menjadi orang-orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami juga sebagai komunitas orang percaya di tengah-tengah segala keterbatasan oleh karena pandemi virus corona gelombang kedua ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menopang, saling menguatkan, saling membantu, saling melayani satu dengan yang lainnya. Kami juga mengingat Tuhan, kalau ada di antara kami yang di dalam kondisi sakit, untuk Bapak Steve de Freitas, Bapak Roy Vogel, Bapak Will Mostard, Ibu Siska Latumahina. Kiranya Tuhan yang juga boleh terus memberikan pertolongan Tuhan hari demi hari, memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, dan bahkan memberikan kesembuhan yang diperlukan. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk keluarga dari Bapak Pit Latur Perisa yang hari Jumat malam kemarin dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Kami mendoakan juga untuk persiapan pemakaman, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan bahkan juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hal-hal yang baik dari Bapak Pit Latu Perisa boleh dikenang dan boleh juga menjadi kekuatan, menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu maupun juga bagi seluruh kerabat, seluruh rekan dari beliau. Bapak di dalam surga, kami juga mau bersyukur, bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Andre Sahitapi dan juga Bapak Rudi Watimena yang akan, dan juga Destiny Nelwan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan menambahkan rasa syukur kepada saudara-saudara terkasih kami ini. Biarlah kemurahan Tuhan yang begitu besar boleh sungguh-sungguh semakin dipahami dan bahkan juga itu membawa dorongan untuk mengisi usia yang Tuhan berikan dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan secara keseluruhan untuk jemaat Perki. Kiranya yang Tuhan terus menolong, baik Perki di Amsterdam Zuidoost, Almere, Arnhem Helderland, Den Haag, Voorburg, dan juga Zwolle. Kiranya terus Tuhan memberkati jemaat Perki menjadi satu kumpulan orang percaya di mana firman Tuhan terus diberitakan dan terus ditaati. Kami berdoa juga Tuhan, supaya jemaat Tuhan terus boleh menjadi garam dan terang dimanapun masing-masing anggota berada. Kami mendoakan juga Tuhan untuk para pengurus, di dalam memikirkan bagaimana menghadapi situasi yang saat ini ada. Tuhan berikan hikmat dan berikan bijaksana, sehingga walaupun bentuknya berubah, tetapi esensi dari ibadah, dari pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, boleh terus dijaga dan bahkan ditingkatkan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami terus mendoakan Tuhan bagi Belanda dan juga bahkan keseluruhan Eropa di mana saat ini sedang mengalami gelombang kedua pandemi virus corona. Kiranya Tuhan menolong berbagai peraturan-peraturan yang diusahakan untuk mencegah dan bahkan juga menanggulangi wabah ini kiranya boleh berhasil dengan baik. Kami mendoakan Tuhan untuk proses pengembangan vaksin maupun juga berbagai terapi-terapi yang diperlukan bagi orang-orang yang terkena infeksi virus corona. Kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan juga untuk tenaga-tenaga kesehatan yang berjibaku di garis depan. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan yang khusus dan Tuhan memberikan kekuatan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk di Indonesia, yang dimana wabah pandemi pun juga masih begitu melanda Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong supaya Indonesia boleh segera juga keluar dari permasalahan yang ada ini. Kami mendoakan juga Tuhan untuk berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, demonstrasi-demonstrasi yang masih terus juga dilaksanakan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kiranya Tuhan menolong juga setiap pihak untuk tidak terprovokasi oleh hal-hal yang tidak benar. Dan kami mendoakan juga Tuhan untuk pihak pemerintah maupun juga wakil rakyat untuk sungguh-sungguh memikirkan undang-undang yang memajukan kepentingan rakyat banyak. Kami mendoakan juga Tuhan untuk keseluruhan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami juga mendengar ada berbagai konflik yang terjadi baik di Azerbaijan dan Armenia maupun juga di berbagai tempat. Kiranya Tuhan memberikan damai Tuhan yang sejati bagi tempat-tempat yang berkonflik tersebut. Kami mendoakan Tuhan untuk orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang dalam penderitaan, orang-orang yang dalam kesulitan. Kiranya pertolongan Tuhan bagi mereka boleh nyata. Dan kiranya Tuhan memakai juga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan tersebut. Kami mendoakan juga Tuhan untuk pekabaran Injil ke seluruh dunia. Kiranya bisa tetap terus dilaksanakan, bahkan boleh menjadi semakin efektif melalui berbagai kesulitan yang sedang terjadi saat ini.
Kami mendoakan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan juga memberikan persembahan, baik persembahan secara fisik maupun juga melalui digital online. Kiranya Tuhan yang juga berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan. Persembahan tersebut boleh merupakan lambang kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk ibadah-ibadah di minggu selanjutnya, kiranya boleh terus juga menjadi satu ibadah-ibadah yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita. Berikanlah kepada yang maha tinggi, berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online dapat memberikan persembahannya melalui rekening Perki setempat. Diiringi oleh lagu dari Kidung Jemaat 439 ayatnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Persembahan kita sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Surya di dalam doa syafaat tadi. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu pengajaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, mari kita bangkit berdiri dan kita menghayati lagu penutup ibadah kita dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat yang pertama. Ku ingin menyerahkan.
saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara-saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Warta Jemaat 25 Oktober 2020. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Surya Harefa yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 1 November 2020 di Driestromen akan diselenggarakan oleh Perki Nederland bersama Perki Amsterdam Zuidoost dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anna Raurika Patinama. Ibadah ini juga akan diikuti secara online dan linknya akan diumumkan kemudian. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Piet Latuperisa yang telah beraktivitas sebagai bendahara di Perki NL. Kiranya kekuatan dan penghiburan diberikan oleh Tuhan Yesus bagi Kristus bagi keluarga yang ditinggalkan. Anda dapat mengirim atau mentransfer persembahan syukur kolektif ke Perki-Perki setempat. Bagi anggota Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Sekian Warta Jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.